Malam itu, hujan turun rintik-rintik di kota kecil, tempat Rista, mahasiswi semester akhir jurusan akuntansi, menimba ilmu. Jam sudah menunjukkan pukul 21 dan kampusnya mulai sepi. Hanya ada beberapa lampu taman yang redup menyinari jalan menuju halte. Seperti biasanya, ia menunggu bus kota jurusan Terminal Timur, satu-satunya bus yang masih beroperasi hingga larut. Tak lama, bus tua berwarna hijau kecoklatan itu datang perlahan. Suara remnya berdecit panjang. Dari jendela, Rista melihat Pak Surya, sopir bus langganannya, tengah duduk di balik kemudi. Ia tersenyum lega. Syukurlah masih ada bus. Rista naik, menyapa sopan. Malam, Pak Surya. Namun sopir itu hanya diam, sedikit menoleh tanpa suara. Matanya seperti sayu, kulitnya pucat. Rista mengira beliau hanya lelah. Ia pun duduk di bangku tengah, meletakkan tas di pangkuannya. Bus berjalan perlahan, terlalu pelan. Padahal biasanya Pak Surya suka mengebut dari kaca jendela. Rista melihat jalanan tampak berbeda. Lampu-lampu jalan padam. Rumah-rumah di sisi jalan tampak seperti bayangan hitam. Ia menoleh ke belakang. Penumpang lainnya duduk rapi, tapi ada yang aneh. Tak ada satupun yang bersuara. Semuanya diam. Tubuh mereka kaku. Salah satu penumpang wanita tampak menunduk. Rambut panjangnya menutupi wajah dan bajunya basah seperti habis kehujanan. Seorang pria di ujung kursi tampak menatap kosong keluar jendela, tapi kulit wajahnya pucat, membiru seperti tanpa darah. Rista mulai merasa tidak enak. Ia menelan ludah dan mencoba memanggil sopir. Pak Surya. Kok jalannya pelan banget ya? Sopir itu menoleh perlahan. Dan saat wajahnya terlihat di bawah cahaya redup lampu dashboard, Rista membeku. Separuh wajah Pak Surya hancur, seperti terbakar atau terkena benturan keras. Matanya yang satu kosong, hanya lubang hitam gelap. Bibirnya sobek dan dari dalamnya keluar suara serak. Kita sudah hampir sampai, Rista. Bagaimana mungkin dia tahu namanya? Rista panik, berdiri sambil gemetar. Tapi saat ia memandang sekeliling, semua penumpang kini menatapnya. Wajah mereka sudah berubah. Kulit mereka mengelupas. Bola mata hitam legam dan dari tubuh mereka meneteskan air kotor seperti lumpur. Bus tiba-tiba berhenti. Lampu padam. Hanya terdengar suara nafas berat di dekat telinganya. Rista membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa berat, seperti habis dipukul sesuatu. Pandangannya masih buram, tapi samar-samar ia bisa melihat papan bertuliskan halte Kota Barat di depan. Lampu jalan kuning temaram. Jalan sepi, tanpa satu kendaraan pun. Ia duduk perlahan, menggenggam tas kecilnya yang terjatuh di lantai halte. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup cepat. Tadi aku di dalam bus, pikirnya lirih. Kenapa bisa di sini? Udara malam itu dingin, menusuk tulang. Rista berdiri dan menatap sekeliling, mencari tanda-tanda orang lewat. Tapi tidak ada siapapun. Hanya suara daun kering terseret angin dan lampu yang berkelip di kejauhan.
Ia panik, lalu buru-buru merogoh ponsel di sakunya. Sinyal hanya 2 bar, namun cukup untuk menelepon seseorang yang paling ia percayai, Arga. Tolong aku nggak tahu ini di mana. Suaranya bergetar, hampir menangis. Kamu kenapa sayang? Kamu masih di kampus? Enggak, aku udah naik bus, tapi tiba-tiba aku di halte. Aku nggak tahu gimana caranya bisa di sini. Suara Arga terdengar kaget dan bingung. Sekarang kamu lihat pelang haltenya apa? Halte Kota Barat. Aku sendirian gak? Tolong jemput aku sekarang. Aku takut banget. Oke, jangan kemana-mana ya. Aku langsung jalan. 10 menit lagi aku sampai. Telepon terputus. Rista menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menatap jalanan gelap di depannya. Tak ada suara kendaraan. Hanya angin yang berhembus membawa bau besi dan debu. Ia memeluk tasnya erat. Beberapa menit berlalu, tapi rasanya seperti berjam-jam. Lampu jalan masih berkedip, dan setiap kali cahaya itu padam, ada bayangan samar di belakang halte, seperti seseorang sedang berdiri memandangi Rista. Namun begitu ia menoleh, bayangan itu hilang. Ponselnya berbunyi lagi. Panggilan masuk. Rista cepat-cepat mengangkat. Halo? Gak, kamu udah deket? Rista, kamu yakin di halte Kota Barat? Iya. Kenapa aku di sini, tapi haltenya kosong? Ia menatap papan halte tempat ia duduk. Jelas tertulis, halte Kota Barat. Ia bahkan bisa melihat bangunan tua di seberang jalan. Aku di sini. Gak, aku lihat kamu gak? Katanya panik. Enggak, Riz. Di sini cuma jalan kosong. Gak ada siapapun. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun berputar di sekitar halte. Rista menunduk, dan saat menatap bayangan di lantai halte, ia melihat 2 sosok berdiri di belakangnya. Suara di telepon masih terdengar. Rista, kamu dengar aku? Namun Rista hanya bisa berbisik pelan. Suaranya bergetar ketakutan. Lampu jalan berkedip pelan, dan dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu terdengar familiar. Ia menoleh cepat. Ternyata Arga, pacarnya, berdiri sambil menenteng jaket. Wajahnya tampak cemas. Kamu kenapa di sini? Aku nyari dari tadi. Udah keliling hampir setengah kota, katanya sambil menarik napas lega. Rista terdiam sejenak. Matanya masih menatap jalan kosong di depan halte. Aku nggak tahu, tadi aku naik bus, tapi pas sadar aku udah di sini sendirian. Suaranya pelan, hampir berbisik. Arga menatapnya heran, tapi memilih tak banyak tanya. Ia hanya memakaikan jaket ke bahu Rista dan menggandengnya pulang. Malam itu mereka melewati jalan yang sama. Namun Rista merasa seperti ada bayangan bus yang berhenti di sisi jalan. Kosong, tapi dengan kaca depan yang retak. Pagi itu Rista duduk di teras rumah sambil menatap ponselnya. Notifikasi Instagram muncul. Berita lokal kota. Bus jurusan kampus terminal alami kecelakaan
di perempatan kota. Semua penumpang tewas, sopir termasuk korban. Tangannya gemetar. Itu bus yang sama, bus yang ia naiki malam tadi. Wajah Rista memucat. Ia menatap foto bus yang hancur di bagian depan. Plat nomornya sama persis dengan yang ia lihat sebelum pingsan keesokan sore. Rista mengajak Arga pergi ke tempat kecelakaan bus yang sempat membuatnya trauma. Langit mendung, angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di perempatan itu sudah tidak terlihat bekas tabrakan, hanya beberapa sisa bunga layu dan lilin yang pernah dinyalakan warga. Rista meletakkan bunga melati putih di pinggir jalan. Tangannya bergetar, namun wajahnya tenang. Arga berdiri di sampingnya, menatap hening suasana sekitar. Mereka berdua menundukkan kepala, berdoa dalam diam agar semua korban yang telah pergi mendapat tempat terbaik dan tenang di alam sana. Setelah beberapa menit, Rista menarik napas panjang. "Sekarang aku sudah lega," ucapnya pelan. Arga menatapnya, lalu tersenyum. Mereka berjalan meninggalkan tempat itu. Sinar jingga sore perlahan menggantikan mendung, seolah menghapus bayangan kelam semalam.